Halo teman-teman, kami dari mahasiswa psikologi Universitas Medan Area. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian. Adapun anggota dari kelompok kami adalah ada saya sendiri Herlina Malau, ada Aulia Indah Muslifa, ada Mutiara Sirait, dan Ferdinand Butar-Butar. Baiklah, langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian atau personality disorder atau sering disebut sebagai psikopati. Artinya adalah adanya kekurangan atau gangguan dalam jiwa yang tampil dalam perilakunya sehari-hari. Kadang-kadang juga disebut sebagai sosiopati, karena yang diperhitungkan adalah perilaku yang menimbulkan atau memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Orang-orang yang mengalami personality disorder ini melihat orang lain sebagai hal yang membingungkan, tidak dapat diduga, dan pada derajat yang bervariasi tidak dapat diterima. Artinya, melakukan tindakan-tindakan sosial secara membingungkan, tidak jelas, tidak dapat diduga, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor penyebab. Gangguan kepribadian diduga disebabkan oleh kombinasi pengaruh-pengaruh genetik dan lingkungan seperti yang pertama, sebuah riwayat keluarga dengan gangguan kepribadian atau penyakit mental. Yang kedua, kekerasan verbal, kekerasan fisik atau seksual selama masa kanak-kanak. Yang ketiga, pengabaian selama masa kanak-kanak. Yang keempat, sebuah kehidupan keluarga tidak stabil atau kacau selama masa kanak-kanak. Yang kelima, yang didiagnosis dengan gangguan perilaku pada anak-anak. Yang keenam, kehilangan orang tua melalui kematian atau perceraian traumatis selama masa kanak-kanak. Selain itu, ada 5 buah sudut pandang teoritis untuk membahas penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama, sudut pandang psikodinamik. Maksudnya adalah sudut pandang psikodinamik berusaha mencari asal-muasalnya gangguan kepribadian dari masa kanak-kanak. Adanya abuse atau penyiksaan dari orang tua pada masa kanak-kanak membuat pasien atau individu dengan gangguan kepribadian memandang seluruh lingkungannya sebagai sesuatu yang mengancam dan jahat. Yang kedua, sudut pandang biologis. Sudut pandang ini melihat bahwa terjadinya gangguan kepribadian lebih karena faktor genetika diturunkan dari orang tuanya. Yang ketiga, sudut pandang sistem keluarga atau family system. Sudut pandang sistem keluarga memfokuskan diri pada pola asuh orang tua yang tidak adekuat dan dapat menimbulkan stres pada anak. Yang ketiga, sudut pandang tingkah laku atau behavioral. Sudut pandang ini memberikan contoh suatu penelitian yang dilakukan pada individu dengan gangguan kepribadian antisosial. Yang terakhir yaitu sudut pandang kognitif. Sudut pandang kognitif menuturkan bahwa terjadinya gangguan kepribadian karena individu memiliki keyakinan yang maladaptif mengenai dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Misalnya, meyakini bahwa dirinya seseorang yang spesial dan orang lain tidak. Apabila terus-menerus ditekankan, maka individu tersebut memiliki kecenderungan ke arah gangguan narsistik. Selanjutnya ada ciri-ciri. Adapun yang tercantum di dalam PPDGJ bahwa seseorang yang didiagnosa gangguan kepribadian harus memenuhi kriteria dari beberapa pedoman diagnostik sebagai berikut. Yang pertama, disharmoni sikap dan perilaku yang cukup berat. Biasanya meliputi beberapa bidang fungsi, misalnya afek, kesiagaan, pengendalian, impuls, cara memandang dan berpikir, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pola perilaku abnormal berlangsung lama dan tidak terbatas pada episode gangguan jiwa. Yang ketiga, pola perilaku abnormalnya pervasif, yaitu mendalam, dan maladaptif yang jelas terhadap beberapa keadilan pribadi dan sosial yang luas. Yang keempat, manifestasi di atas selalu muncul pada masa kanak-kanak atau remaja dan berlanjut hingga usia dewasa. Dan yang terakhir, gangguan ini menyebabkan penderitaan pribadi atau personal distress yang cukup berarti, tetapi baru menjadi nyata setelah perjalanan yang berlanjut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gangguan kepribadian. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok A, terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Individu pada ketiga gangguan ini menampilkan perilaku yang relatif sama, yaitu eksentrik dan aneh. Yang berikutnya yaitu kelompok B, terdiri dari gangguan kepribadian antisosial, borderline, histrionik, dan narsistik. Individu pada gangguan tersebut menampakkan perilaku yang dramatis atau berlebih-lebihan, emosional, dan aneh atau tidak menentu. Yang ketiga yaitu kelompok C,
terdiri dari gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Individu dengan gangguan kepribadian semacam ini tampak selalu cemas dan ketakutan. Perkiraan prevalensi untuk setiap kelompok berbeda-beda. 5,7% untuk gangguan di kluster A, 1,5% untuk gangguan di kluster B, 6,0% untuk gangguan di kluster C, dan 9,1% untuk gangguan kepribadian apapun. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan dari jenis-jenis gangguan kepribadian. Yang pertama kelompok A, gangguan kepribadian paranoid. Individu dengan gangguan kepribadian paranoid biasanya ditandai dengan adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan yang sangat kuat kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. Mereka seringkali sangat sensitif, mudah marah, dan menunjukkan sikap permusuhan. Paranoid adalah adanya kecenderungan yang tidak beralasan, yaitu gangguan kondisi untuk menganggap perilaku yang lain sebagai merendahkan dan mengancam diri mereka. Individu dengan gangguan ini terus-menerus menanyakan mengenai loyalitas teman-teman mereka kepadanya, tanpa adanya alasan tertentu. Gangguan kepribadian paranoid lebih banyak terjadi pada laki-laki ketimbang perempuan. Gangguan kepribadian paranoid berbeda dengan gangguan delusional, karena delusi yang menetap tidak ada pada individu dengan kepribadian paranoid. Gangguan ini pun berbeda dengan skizofrenia paranoid karena pada gangguan ini tidak tampak adanya halusinasi dan gangguan pikiran. Berikutnya ada gangguan kepribadian skizoid. Individu dengan gangguan kepribadian skizoid biasanya menampilkan perilaku atau pola menarik diri dan biasanya telah berlangsung lama dalam jangka waktu yang lama. Mereka merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, cenderung introvert dan afek. Mereka pun terbatas. Mereka senang kesunyian dan cenderung menunjukkan sedikit emosi dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka memandang hubungan dengan orang lain sebagai hal yang tidak menyenangkan, kacau, dan mengganggu. Individu dengan gangguan ini seringkali dilihat oleh orang lain sebagai individu yang eksentrik, terkucil, dan penyendiri. Individu dengan gangguan kepribadian skizoid biasanya memberikan tampilan bahwa individu mereka dingin dan penyendiri. Mereka pun sangat sedikit terlibat dalam kejadian sehari-hari dan tidak pernah menaruh perhatian pada orang lain. Hal ini terjadi karena mereka memiliki kebutuhan yang sangat rendah untuk berhubungan secara emosional dengan orang lain. Selanjutnya ada gangguan kepribadian skizotipal. Individu dengan gangguan kepribadian skizotipal biasanya tampak aneh secara sangat mencolok. Mereka memiliki pemikiran yang ajaib atau magical, ide-ide yang ganjil, ilusi, dan derealisasi yang biasa mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya misalnya kepercayaan yang sangat pada indera keenam, telepati, merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan pikiran, serta memiliki fantasi yang aneh. Kadangkala isi pikiran mereka dipenuhi oleh fantasi yang berkaitan dengan ketakutan dan fantasi yang biasanya hanya muncul pada masa kanak-kanak. Individu dengan gangguan kepribadian skizotipal dapat dibedakan dengan pasien skizofrenia dengan tidak adanya gejala-gejala psikotik, misalnya halusinasi. Walaupun gejala tersebut muncul pada individu dengan kepribadian skizotipal, biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan segera menghilang. Sedangkan perbedaan gangguan ini dengan gangguan kepribadian paranoid adalah tidak tampak adanya tingkah laku yang aneh dan ganjil pada individu dengan kepribadian paranoid. Selanjutnya kita masuk ke kelompok B. Yang pertama, gangguan kepribadian antisosial. Antisocial personality disorder merupakan salah satu gangguan kepribadian yang paling sering ditemukan. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya secara terus-menerus melakukan tingkah laku kriminal atau antisosial. Namun, tingkah laku ini tidak sama dengan melakukan kriminalitas. Gangguan kepribadian ini lebih menekankan pada ketidakmampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada selama perkembangan masa remaja dan dewasa. Biasanya cukup sulit untuk membedakan antara individu antisosial dan individu yang mengkonsumsi zat-zat atau substance abuse. Cara membedakannya, apabila masalah ini muncul sejak kecil dan terus berlangsung hingga dewasa, maka kedua diagnosis tersebut boleh ditegakkan. Namun, apabila tingkah laku antisosial muncul karena individu tersebut mengkonsumsi zat tertentu, maka diagnosis gangguan kepribadian tidak perlu diberikan. Berikutnya ada gangguan kepribadian borderline.
Gangguan ini ditandai oleh impulsiveness. Gangguan kepribadian borderline ini berada di perbatasan antara gangguan neurotik dan psikotik dengan gejala-gejala afek, mood, tingkah laku, dan self-image yang sangat tidak stabil. Individu dengan gangguan kepribadian ini moodnya selalu berubah-ubah. Pada suatu waktu, individu ini dapat begitu banyak memberikan pendapatnya secara positif, lalu mendadak tampak depresi, kemudian di waktu lain tiba-tiba dia mengeluh tentang perasaannya. Perbedaan antara gangguan kepribadian borderline dan skizofrenia adalah pada individu borderline mereka tidak memiliki episode psikotik yang berkepanjangan dan tidak mengalami gangguan berpikir. Selain ini, kita dapat mengamati pada individu sendiri. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa individu dengan gangguan kepribadian borderline menampilkan perasaan kesepian yang kronis, impulsivitas, self-mutilation, percobaan bunuh diri, dan sangat menuntut keterlibatan dari teman-teman dekatnya dalam berelasi. Selanjutnya, kita masuk ke gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik ditandai dengan tingkah laku yang bersemangat, dramatis, atau suka menonjolkan diri dan ekstrovert pada individu yang emosional dan mudah terstimulasi oleh lingkungan. Di samping penampilan yang cemerlang dan semarak, mereka sebenarnya tidak mampu menciptakan hubungan yang mendalam dan menjaga hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Perbedaan antara gangguan kepribadian histrionik dan borderline cukup sulit untuk ditentukan. Pada gangguan borderline, tampak percobaan bunuh diri, ketidakjelasan identitas, dan episode psikotik singkat yang lebih dominan. Gangguan somatisasi dapat muncul bersamaan dengan gangguan kepribadian histrionik. Pasien yang didiagnosa mengalami gangguan psikotik singkat dan gangguan disosiatif perlu mendapatkan perhatian lebih karena pada gangguan tersebut biasanya terdapat pula gangguan kepribadian histrionik. Selanjutnya ada gangguan kepribadian narsistik. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan yang kuat bahwa dirinya adalah orang yang penting serta merupakan individu yang unik. Mereka merasa bahwa dirinya spesial dan berharap mendapatkan perlakuan khusus pula. Oleh karena itu, mereka sangat sulit untuk tidak menerima kritik dari orang lain. Mereka selalu ingin mengerjakan sesuatu sesuai dengan cara yang sudah mereka tentukan dan seringkali ambisius serta mencari ketenaran. Sikap mereka mengakibatkan hubungan yang mereka miliki biasanya rentan atau mudah pecah dan mereka dapat membuat orang lain sangat marah. Mereka juga tidak mampu menampilkan empati. Kalaupun mereka memberikan empati atau simpati, biasanya mereka memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Berikutnya kita masuk ke kelompok C. Yang pertama, gangguan kepribadian avoidance atau menghindar. Gangguan ini ditandai oleh adanya ciri sangat sensitiveness terhadap penilaian orang lain, sehingga akhirnya yang tampak ialah perilaku menarik diri. Perilakunya sering diwarnai oleh kemurungan, rasa tidak aman atau insecurity dalam berinteraksi sosial, dan dalam memulai suatu relasi sosial. Mereka memiliki rasa rendah diri atau inferiority complex, tidak percaya diri, takut untuk berbicara di depan publik, atau meminta sesuatu dari orang lain. Mereka seringkali mensalahartikan komentar dari orang lain sebagai menghina atau mempermalukan dirinya. Oleh karena itu, individu dengan gangguan avoidance biasanya tidak memiliki teman dekat. Secara umum dapat dikatakan bahwa sifat yang dominan pada individu ini adalah cenderung merasa gugup dan malu mengenai dampak yang mereka timbulkan pada orang lain atau bagaimana diri mereka di mata orang lain. Yang berikutnya ada gangguan kepribadian dependent. Gangguan ini ditandai adanya kesukaran dalam berpisah dengan orang lain, dan interaksi sosialnya diwarnai oleh adanya kecemasan, tetapi bukan karena takut mendapat kritik dari lingkungannya, melainkan karena ingin senantiasa dirindukan, disayangi, yang pada akhirnya membuat ia menjadi pribadi yang bergantung pada orang lain dan merasa tidak nyaman apabila harus sendirian, atau walaupun dalam waktu yang singkat. Mereka juga cenderung bersikap submisif atau patuh. Yang terakhir ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Obsesif artinya pemikiran yang berulang-ulang atau terus-menerus secara paksaan, sedangkan kompulsif artinya tindakan terpaksa yang berulang-ulang atau terus-menerus yang tidak efektif, karena tidak dilaksanakan berdasarkan rancangan terlebih dahulu. Kepribadian obsesif kompulsif adalah seseorang perfeksionis, terfokus berlebihan pada detail, aturan, jadwal, dan sejenisnya. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai gangguan kepribadian. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.